K2 terkait kajian persiapan kita Ramadan dan memahami konteks Lailatul Qadar. Amma ba'du. Ramadan itu memiliki keutamaan yang penting kita ketahui sebagai umat Islam. Tadi udah jelas keutamaan Ramadan kali ini sebaiknya kita merujuk dengan ulama-ulama terdahulu dulu ya. Nah, apapun juga kita mencontoh pada ulama terdahulu, tentunya dia berdasarkan ulama yang benar. Dengan begitu diharapkan kita sebagai muslim dapat membekali diri dengan pemahaman yang lebih jernih dulu dalam memandang Ramadan. Cara pandang Ramadan secara benar paling tidak kita yang paling gampang dulu deh merasa lapar. Betapa sakitnya orang miskin yang lapar. Kesana dulu, ya. Terus menghormati makanan. Ini pernah dong bahas. Ketika puasa melihat makanan yang kita sepelekan pada saat tidak puasa, ketika Ramadan menjadi spesial semuanya. Bahkan air putih spesial. Bakwan sering sini ya, spesial juga kalau puasa ya. Iya, menghormati makanan. Ulama dulu begitu, memahami konteks puasa. Artinya di sini ada syukur. Bisa mempraktekkan syukur dari hal yang sepele. Itu kalau tidak baca literatur lama, ulama-ulama dulu, ya, kita nggak tahu tuh. Ya. Jadi keutamaan atau fadilah kedua yang perlu kita pahami lagi dengan puasa, itu bisa membuat kita lebih kuat. Karena suruh istirahat perut menjadi sehat. Oleh sebab itu Nabi Muhammad, ini pernah membahas juga, tetap memberitakan para sahabatnya untuk berjihad. Kalau zaman sekarang kerja dalam keadaan puasa. Sebab Nabi yakin bahwa umatnya memiliki kekuatan walaupun dia dalam menahan lapar. Karenanya meyakini puasa sebenarnya membuat orang lebih kuat dan bukan untuk bermalas-malasan, apalagi disandarkan kepada hadis orang yang tidur bulan puasa itu adalah ibadah. Nah, ini maknanya beda. Ya. Bulan Ramadan itu jelas istimewanya gini, karena di dalamnya banyak sekali momen yang disiapkan oleh Allah bagi hambanya untuk mendapat banyak pahala. Salah satu momen terbaik dalam Ramadan ya, Lailatul Qadar. Lebih utama dari 1000 bulan, banyak dijabarkan oleh ulama. Lebih baik dari 1000 bulan. Jadi munculnya Lailatul Qadar, sejarahnya itu saat Nabi Muhammad sedang berpikir tentang Nabi Nuh. Diberi petunjuk. Yang umurnya Nabi Nuh itu 950 tahun. Nabi Ibrahim dan beberapa nabi terdahulu pun berumur panjang kan. Lantas Nabi Muhammad merasa resah karena ada pertanyaan dari sahabat yang disebutkan tadi. Rata-rata umatnya tergolong pendek umurnya kita ini. 60 tahun ya udah bersyukur kita. Iya kan? Lalu Allah menjawab keresahan Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan bonus malam Lailatul Qadar. Tuh. Bahasanya gitu deh. Ya. Yang nilainya sama dengan 1000 tahun. Kan gitu. Itu bonus. Yakin gak nih? Nah kalau dihitung secara logika kan gak masuk. Bingung tuh. Itu Allah tuh berkehendak begitu. Karena kita pendek umurnya. Rata-rata orang menghitung umur 83,3 mengkonversi 1000 bulan sama dengan 83,3 tahun kan. 1000 bulan tuh.
umur 83,3 tahun. Itu 1000 bulan. Nah, kalau antum 83 itu udah bisa apa tuh? Jangan-jangan udah jadi cacing ya. Nah, tapi ada yang 100 ya. Jika melihat riwayat, berarti otomatis umat Nabi Muhammad dalam mengisi Ramadan selama ini sudah benar. Arti benar, kalau sholat menghadap kiblat seperti umumnya orang, kalau tidak maksiat dapat Lailatul Qadar. Bingung? Kalau nggak maksiat, jangan dipersusah. Karena itu memang keresahan Nabi dijawab oleh Allah, diberi bonus dari malaikat Jibril, kumuk ya Muhammad, ala al-rami min anna hayatum kasyiratun illa anani abuduhum lailat al-qudri. Umatmu Muhammad meski umurnya pendek, ku beri ibadah Lailatul Qadar. Sahih. Walaupun antum umur pendek, ku kasih malam Lailatul Qadar. Hadis itu sahih. Karenanya langsung ke sasaran aja ya. Ini belum, nanti kita masuk ke Ramadan, ke sasaran. Jadi kalau ngitung waktu jangan dulu, karena keterbatasan pola logika kita. Waktu itu sulit loh. Ya. Cara menemukan Lailatul Qadar. Langsung poin. Malam 11, kalau di sini malam 21, 23. Poinnya gitu. Di Ramadan hitungannya 21, 23. Tapi ada yang lain. Malam 17 nuzul Quran. Ada yang menghitungnya begitu. Jangan khilafiyah. Yang benar 21 23. Jadi ada yang minoritas. 17. Orang beribadah banyak itu 21 23. Mayoritas. Karena ada sandarannya. Jadi sebenarnya malam Lailatul Qadar bisa dimulai bukan hitungan tadi untuk kita 1 Ramadan. Bingung? Dari awal 1 Ramadan. Klimaksnya berbeda-beda. Klimaksnya tahu ya? Berbeda-beda. Tergantung serius apa tidaknya dari pertama 1 Ramadan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau antum ingin mencari sungguh-sungguh, dimulai tanggal 21 Ramadan, kata malaikat. Malaikat ngomong nih, loh kok baru mencari sekarang? Penentuan Ramadan sudah beberapa hari. Mulai dari pertama. Berarti antum pemula. Maka gimana mau didapatkan pemula itu? Kok baru mencari sekarang? Yang lain sudah mulai dari tanggal 1. Sudah waktunya dapat, kamu baru mencari. Jadi waktu itu ya nggak bisa ditentukan oleh pikiran manusia. Dimulai aja, kalau Allah menentukan dari 1, mulai aja dari 1 gitu. Maksudnya gitu. Jadi jangan ditentukan mencari tanggal sekian. Jadi, tapi tetap yang awal tadi ya, Anda ingatkan, klimaksnya itu 21 23 gitu ya. Keyakinan berkah luasnya rahmat Allah itu nggak bisa dijangkau oleh asbab. Duduk ya. Yang penting selagi kita umat Muhammad, nasihat Ando, di malam-malam Ramadan itu dari awal tak ada maksiat. Ulama semua setuju tuh. Itu aja kuncinya. Maksiat paling bahaya itu kan yang paling dekat dengan kita, istri, anak, betul kan? Itu paling bahaya itu. Itu sulit mendapatkan berkahnya gitu. Ya. Jadi kalau kita mencari sampai nunduk pohon kelapa, itu anak-anak namanya kajiannya. Enggak begitu maksudnya, ya. Pokoknya mesti soleh-soleh biasa deh. Soleh biasa dulu, jangan soleh tinggi ya. Soleh kelas ringan dulu. Yang penting tidak maksiat gitu poinnya, ya.
itu tetap mendapat Lailatul Qadar. Itu kata Nabi, akan tetap mendapat Lailatul Qadar dengan kadar yang berbeda. Jadi soal waktu hingga hikmah, kenapa ada malam Lailatul Qadar? Nah, malam yang disebut Al-Quran sebagai malam yang lebih mulia dari 1000 bulan gitu, bukan ngitung waktunya. Iya kan? Adalah jawaban Allah. Malam 1000 bulan. Waktunya nggak bisa ditentukan oleh kita, itu kehendak Allah. Duduk nggak tuh? Nah ini ngelurusin dulu. Ya. Ini kan jawaban Allah terhadap keresahan yang sebelumnya menimpa Nabi Muhammad. Kalau dihitung waktu, umur kita pendek loh, nggak masuk akal, betul kan? Terhadap memasuki 1000 bulan. Nah, seperti yang disebutkan di awal tadi kan. Jadi terkait dengan penentuan waktu Lailatul Qadar, ulama makanya jadi banyak berbeda pendapat. Nggak salah, karena polanya terlalu kuat asbabnya gitu. Begitu juga perkara nuzulul Quran nih, perhatiin nih ya. Yang lebih ringan dulu lah, nuzulul Quran juga sering beda pendapat nih ya. Malam tanggal 17 Ramadan, penentuannya gitu. Jadi kalau itu memang disepakati ulama 17 Ramadan, berarti itu sudah selesai kan? Clear kan? Kalau jumhur ulama mengatakan 17 Ramadan, clear kan seharusnya kan? Nah, nggak usah dicari lagi kan? Turun di Quran. Tapi kita sebagai umat Muhammad jangan bilang begitu. Kok gitu ya? Itu jumhur ulama. Harus menuruti kata Nabi. Nah, tuh. Kata Nabi. Nabi akhirul zaman Muhammad SAW. Rasulullah SAW disuruh mencari di 10 akhir Ramadan. Betul kan? Nabi kan ngomong gitu. Iya. Tapi ada ulama yang menduga, tabir angka lagi pakainya. 10 tambah 10 berarti mulai tanggal 11 nuzulul Quran. Nah itu jangan diikutin deh, bingung tuh. Nah, memang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Karena tanggal itu sudah menjadi jumhur ulama atau kesepakatan ulama. Ini terkait dengan ayat perang Badar. Kalau ditanya 17 Ramadan tuh Tujul Quran ada kaitannya dengan malam Lailatul Qadar, itu terkait dengan perang Badar yang ada di Al-Quran. Coba antum baca di Al-Anfal surat 8 ayat 41, dibaca dulu, itu dasarnya. Nah itu akan lebih jelas, kata Allah begitu. Walamu annama panentum. Wa'lamu anma ghanimtum min syai'in fa'anna
billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnus sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi kesimpulannya kata petunjuknya apa? Wa ma anjalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Betul kan? Iya kan? Dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Itu jelas tuh. Jadi keyakinan memperoleh malam istimewa itu dasarnya pada sebuah Al-Quran ada, juga ada di kitab klasik ya, hadis lama ya, ulama terdahulu. Disebutkan, ini sahih loh, tapi jarang bahasnya ya. Nabi Muhammad bercerita kepada Nabi Nuh, umur Nabi Nuh itu 1000 tahun, kurang 50. Berapa Nabi Nuh? 1000 kurang 50, 950 tahun. Nabi Ibrahim dan beberapa nabi terdahulu pun berumur panjang kan. Kemudian Nabi Muhammad resah tentang usia rata-rata umatnya yang tergolong pendek. Lalu Allah Subhanahu wa taala merespon keresahan Nabi itu dengan memberi bonus Lailatul Qadar yang nilainya sama dengan 1000 tahun. Itu rata-rata orang menghitung begitu. Umurnya 83,3 tahun itu mengkonversi dari 1000 bulan sama dengan 83,3 tahun. Tadi di awal sudah disebutkan. Jadi jika melihat riwayatnya tadi, berarti otomatis Nabi Muhammad dalam mengisi Ramadan selama ini sudah benar. Agar Lailatul Qadar sebetulnya secara hitungan asbab, nah, hitungannya itu nggak perlu dipikirkan, repot, jangan terlalu dalam deh, gitu aja deh. Kita harus yakin saja ke perkara-perkara iman yang ditentukan turun Quran, hadis, bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menggantikan umur umat Nabi yang tak sepanjang umur orang-orang zaman dahulu. Jadi jelasnya gitu. Jadi itu dari awal sudah bonus ya, sudah hadiah lah, hidayah untuk umat akhirul zaman ya kita ini. Tapi sekarang kita sering berlebihan. Nih, pas ceramah ada yang nyebut gerakan menangkap Lailatul Qadar melalui malaikat. Malaikat kalau ditangkap malu ya, betul kan? Repot nih kaji kayak ini. Bikin istilahnya malaikat itu kan nur. Logika kita kan gitu ya. Kalau ditangkap gimana? Berantakan ya nur. Kira-kira gitu ya. Jadi aneh tuh kalau itu. Jadi Lailatul Qadar, ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Al-Qadar ayat 2 tuh. Itu kan menggantikan umur Nabi Nuh dan nabi-nabi zaman kuno. Karenanya dalam nuzul Quran, untuk bisa menghargai Al-Quran dan hadis, kita mesti mengambil yang tengah-tengah. Dalam Al-Quran petunjuk itu tak disertai dengan tanggalnya. Karenanya Allah berfirman di Al-Baqarah 185, Iqra' Iwan. Sambungannya.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus sahra falyaqul wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ini sering disandarkan kepada dalil-dalil puasa Ramadan ya. Jadi poinnya yang perlu kita pahami lebih dalam. Dalam firman itu Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Ini menjelaskan ayat tadi masih bermakna umum, bukan tanggal tertentu. Nggak jelas kan tanggalnya? Nah, jadi nggak heran bila banyak ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar bisa dimulai sejak tanggal 1 Ramadan. Mulai aja dari awal. Karena poin jelasnya fokusnya nggak dijelaskan di Quran. Ya. Dengan sungguh-sungguh berarti klimaks. Kalau ingin klimaks berarti mulainya harus dari tanggal 1 Ramadan. Jangan dihitung-hitung mulai tanggal 23. Klimaks itu nabi hadis ya. Nah, jadi sebaiknya mencarinya sudah setar mulai tanggal 1 Ramadan. Begitu juga di kitab Arba'in Nawawi tanggal 17 dijelaskan dari awal 1 Ramadan. Klimaksnya di 17. Insya Allah potensi dapat lebih tinggi itu. Kalau antum mengumumkan tanggal 1 Ramadan, antum tidur umpamanya, pas tanggal 20 baru sungguh-sungguh berarti ibarat balapan sudah kalah banyak kita. Gitu, ya. Karenanya agar menjiwai dalam membaca hadis, ya. Khususnya hadis tentang Lailatul Qadar,
itu kan menampilkan pesan bahwa Nabi bersungguh-sungguh di 10 akhir yang seharusnya digarisbawahi itu kesungguhannya, klimaksnya. Bukan pencariannya, sampai enggak? Itu hadis. Mencarinya dari awal 1 Ramadan, klimaksnya itu jangan ditinggalkan sungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Karena sering orang 10 hari terakhir kok puasa kita ngedrop. Sibuk cari baju. Ya. Nah itu dia. Jadi tidak ada hadis yang mengharuskan kita mencari Lailatul Qadar di tanggal 21 Ramadan. Nggak ada tuh. Sekali lagi, Antum coba luruskan dalam mencari berkah, luasnya rahmat Allah. Apa ditentukan tanggal setar Ramadan itu udah isi ada waktu-waktu tertentu yang mujarab. Penting bagi umat Nabi, ya, mengamalkannya secara benar. Yang ketika itu, yang penting dari 1 Ramadan, rahasianya tak maksiat. Maksiat itu besar ya, bukan arti kata dalam hal yang kecil aja jangan deh. Optimis ya, Nabi Muhammad SAW bersabda di riwayat Baihaqi ya. Naumus syaimi ibadatun wasumtuhu tasbihun wa amaluhum muda'ahun wa du'auhu mustajabun wa danbuhu makfurun. Tidurnya orang puasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, amal ibadahnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan, dan dosanya diampuni dengan syarat tidak ada maksiat. Hadis riwayat Baihaqi. Ya itulah, itu dari 1 Ramadan. Aslinya sewaktu-waktu itu ibadah. Semua waktu aslinya isinya ibadah. Tidurnya saja ibadah. Karenanya umat Nabi, menggauli istri saja ibadah. Ini ada hadisnya. Ada hadisnya. Hadisnya yang disebut ya. Diawali dulu ya. An Abi Darin ananasam min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dahaba ahlul duturi bil ujuri yusalluna kama nusalla wa yasumuna kama nasumu wa yafasadakuna fi puduli amwidihim. Qala awalaisya qad ja'alallahu lakum matasdaqatun inna bikuli tasbihatin sadaqatun wa kulli takbiratin sadaqatun wa kulli tahmidatin sadaqatun wa kulli tahlilatin sadaqatun wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyuna muhkarin sadaqatun wa fiya budak ahadikum sadaqatun. Qalu ya Rasulullah ayatiya ahadunna sahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara ayaitum law wada'aha fiha haramin akana alaihi fiha wizrun fakadalika ida wada'aha fil halali kan lahu ajrun. Nah, artinya gini. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya sebagian dari para sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, orang kaya lebih banyak mendapat pahala. Mereka mengerjakan sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi SAW bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bersedekah? Bukan harta aja. Benar kan? Ini jelas hadisnya. Sesungguhnya tiap-tiap tasbih sedekah. Di Ramadan tuh. Tiap-tiap tahmid juga sedekah. Tiap-tiap tahlil adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan juga sedekah. Mencegah
kemungkaran juga sedekah di Ramadan tuh. Dan bersetubuh salah seorang di antara kamu dengan istrinya juga sedekah. Tapi ya malam hari. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala? Rasulullah SAW menjawab, hal ta'alam anna man ashaba sawatihi al-ahram fahu adma wa kadalika idha sahi sahwataha fil ahlal nal azram. Tahukah engkau, jika seorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Pada yang haram berdosa, berkelipat. Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, dia mendapat pahala. Hadis riwayat Muslim nomor 2376. Terus sampai-sampai ada sahabat nih dijanggal nih, ngeritik, Nabi masak bersenggama kok ibadah di Ramadan walaupun malam. Lah kalau menggauli istri orang, kata Nabi ini benar nih sari hadisnya. Nabi Muhammad menjawabnya, kalau menggauli istri orang musibah. Itu musibah. Berarti kalau menggauli istri ibadah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk persiapan kita Ramadan dan menjadi bekal kita Ramadan, kearifan kita dalam sisi yang berbeda. Ya, mudah-mudahan lebih serius kita berpuasa Ramadan, insya Allah akan mendapat pahala yang kita kehendaki. Dan di Syaban ini jangan lupa ada amalan-amalan untuk bermohon perubahan takdir menjadi lebih baik. Wabillahi taufiq hidayah, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.